Perkenalkan, nama saya Ricardo Antonio dengan NIM 25020278786. Di sini saya akan memberikan video penjelasan mengenai jawaban saya untuk mata kuliah text mining. Nah, yang pertama saya disuruh mengumpulkan data teks berita dengan menggunakan metode web scraping, minimal total 100 data teks berita yang berasal dari media digital seperti Liputan 6, Detik.com, dan lain-lain dengan kategori berita, politik, olahraga, bisnis, dan hiburan. Data ini harus berisi minimal dari 3 media yang berbeda dan Anda juga perlu melakukan pelabelan. Nah, di sini yang pertama saya mengambil scraping menggunakan URL dari kompas.com. Di sini saya get artikelnya ya. Untuk di sini saya ada konfigurasinya. Saya akan mengambil semua konten pada halaman kompas.com ini untuk mengambil dari konten halamannya si kompas.com. Di sini kita parse, setelah itu kita ambil semua yang tag A karena untuk HTML tag A itu untuk masukin link ya. Terus yang kelasnya yang artikel link. Setelah itu URL extends, ini saya akan menyimpan URL itu dari halaman berandanya. Setelah itu saya juga mengambil tautan menuju halaman berikutnya kalau misalkan diperlukan ya. Setelah itu crawling halaman selanjutnya jika ada. Kalau misalkan dia ada, kita akan langsung crawl aja. Setelah itu ini 200 untuk respon statusnya kalau misalkan dia bisa. Setelah itu saya akan mengidentifikasi tautan menuju halaman berita pada halaman selanjutnya. Ini untuk yang halaman selanjutnya sama kayak atasnya. Terus sama, dia kalau misalkan ada read, di dalam tautannya itu ada read, maka kita ambil. Setelah itu ini untuk pemanggilan function get article URL-nya ya. Saya ambil 3 halaman aja. Setelah itu saya buat ngecek saya print URL-nya ditemukan atau enggak. Jadi ini URL yang ditemukan. Setelah itu ini ada URL dari liputan6.com. Ini juga saya melakukan hal yang sama ya, tapi bedanya di sini saya ambilnya untuk kelas yang artikel, iridescent, list, text item, titling. Ini hasilnya, URL yang ditemukan. Totalnya ada 55 dan yang URL dari detik juga ada ya. Di sini juga caranya hampir mirip. Cuman di sini saya ambil caranya agak beda sama yang tadi ya. Jadi yang pertama ini sama juga ngambil URL dari sidetik.com cuman untuk halaman pertama aja. Ini hasilnya. Setelah itu ini untuk total yang detik 138. Setelah itu saya masuk ke tahapan merge URL-nya ya. Masih recording, oke. Nah, di sini saya melakukan merge URL untuk gabungin semua URL yang saya dapatkan dari 3 sumber di atas, yaitu Kompas, Liputan 6, dan Detik. Total URL yang terkumpul itu ada 220, dan ini ada isi URL-nya, ada apa aja. Selanjutnya, di sini untuk melakukan scraping terhadap artikelnya ya. Untuk yang kompas.com, liputan6.com, dan detik.com. Di sini saya akan bikin dia nanti untuk judulnya, kontennya, dan medianya berasal dari mana. Jadi biasa ya saya pakai library Beautiful Soup untuk yang media bahasa Indonesia. Media bahasa Indonesia. Setelah itu untuk judul saya ambil dari H1, setelah itu untuk konten berdasarkan yang P, yang paragraf ya. Setelah itu saya untuk menentukan medianya, jadi kalau misalkan di dalam linknya ada kompas.com, media berarti kompas.com dan juga lainnya. Setelah itu ini hasilnya, hasil scrapingnya ya. Nah, dari situ saya buat yang hasil scraping tadi ke dalam sebuah data frame, jadi biar bisa dibikin kayak tabel gini ya. Ini saya coba print unique value-nya, dan ini bener ya, semua medianya udah
dari 3 ini aja, nggak ada yang tidak punya sumber. Nah, sekarang karena tadi disuruh untuk kasih label juga, ini saya bikin function function untuk bikin labelnya ya. Oh ini ya, ini untuk bikin labelnya. Jadi yang pertama ada Kompas, yang kedua ada dari Liputan 6 dan Detik. Di sini saya bikin functionnya, saya split dia berdasarkan slash ya. Jadi kalau misalkan Kompas itu kita bisa lihat polanya bahwa Kompas itu untuk yang URL Kompas contohnya itu ada di sini. Kita bisa lihat dia itu ini Liputan 6. Dia itu labelnya apa dari kata sebelum si .kompas.com. Jadi saya bisa ambil ini ya, contohnya nasional, regional, Jepang, terus ada contoh lagi Beast ya, Bandung bola nasional gitu. Saya ambil aja. Satu kalau untuk liputan 6 itu dia polanya liputan 6 itu di mana? Sebentar. Liputan 6 itu dia labelnya setelah liputan6.com slash ya. Itu ada labelnya contoh bisnis, news, regional, bola, saham. Lalu kalau untuk detik, dia itu setelah detik.com slash itu ada infrastruktur, berita, pemilu, foto travel, segala macam ya. Jadi pakai pola yang sama, saya ambil labelnya, saya tuh ini hasilnya, ya ini labelnya kayak gini. Itu untuk nomor 2 itu saya disuruh melakukan text preprocessing. Nah untuk text preprocessing pertama, saya mengambil stop word berdasarkan link ini ya, GitHub ini. Jadi ini stop wordnya, kumpulan-kumpulan stop wordnya. Setelah itu pertama saya harus download dulu, setelah itu saya akan upload ke file dari collab saya. Setelah itu saya ambil, masukin ke stop word list. Setelah itu untuk selanjutnya, untuk melakukan text preprocessingnya, saya download dulu library PUNKT dari NLTK. Setelah itu saya juga download Sastrawi karena ini untuk melakukan stemmingnya. Nah di sini saya lakukan text preprocessingnya dengan cara itu ada pertama saya bikin tokenisasi. Setelah itu saya hapus yang tanda baca dan karakter non alfanumerik. Setelah itu hapus stop word yang ada dari stop word list dan juga saya lakukan stemming untuk kata-katanya. Nah ini hasilnya, dia ada di clean text ini ya, saya simpan di dalam scraped artikel kolom clean text. Ini hasilnya. Nah ini saya ekspor ke data CSV ya dengan cara scraped article.tocsv, simpan dengan nama dataset.csv. Ini hasilnya. Nanti ini bisa di-download aja ini untuk file.csv-nya dari si dataset ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, itu adalah melakukan text representation menggunakan dua metode. Metode pertama adalah menggunakan representasi kata. Yang pertama biasanya itu yang saya pakai ada TF-IDF dan yang kedua itu pakai word to fact. Jadi yang pertama ini TF-IDF, yang kedua nih word to fact ya. Setelah itu saya gabungkan list stringnya yang tadi itu dalam clean text itu jadi satu string aja biar bisa diproses. Karena kalau enggak dia nggak bisa dibikin ya. Setelah itu ini saya lakukan print outputnya untuk TF-IDF serta saya juga lihat si learn dari word to fact representation.key to index-nya. Nah, di sini saya print semua. Ini yang pertama, ini untuk yang TF-IDF ya. Setelah itu ini yang untuk si word to fact. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, melakukan pemodelan klasifikasi berita dengan menggunakan dua metode machine learning, SVM dan random forest, dan juga lakukan tuning parameter minimal 2 parameter untuk masing-masing algoritma machine learning. Nah, di sini saya pakai pertama saya bikin yang untuk TF-IDF representation, saya bikin SVM-nya ya. Sini saya translate split dengan test sebesar 0,2. Setelah itu saya bikin aja modelnya untuk SVM dengan parameter untuk C-nya itu kita coba ya 0,1, 1 atau 10. Lalu kernelnya ada linear dan RBF. Ini saya pakai grid ya, grid search untuk
cari parameter paling bagusnya. Setelah itu untuk random forest juga sama, saya pakai grid search dengan parameter n estimatornya 50, 100, 150. Setelah itu max depth-nya non 10, 20. Lalu saya print hasil classification report-nya, ini untuk SVM. Ini hasil akurasinya 0,82. Setelah itu untuk yang random forest akurasinya 0,84. Nah, selanjutnya di sini untuk yang word to fact representation. Nah, di sini saya bikin Windows-nya 5 ya untuk yang si datanya kita. Setelah itu saya function menggenerate word to fact representation untuk setiap artikel. Jadi setiap artikel nanti kita bikin word to fact-nya ya, sama kayak yang di atas aja tadi. Setelah itu convert text menuju word to fact representation, kita bikin dulu. Setelah itu saya lakukan trend test split lagi dengan test set yang sama, yaitu 0,2 atau 80-20 ya. Lalu ini model SVM-nya. Ini untuk parameter yang dipakai juga sama, pakai grid search juga. Setelah itu random forest-nya juga sama, parameternya 50, 150 dan max depth-nya non 10, 20 dan pakai grid search. Ini hasilnya harusnya kelihatan ya, tapi sebentar. Ini sepertinya sempat terpotong ya. Jadi nanti saya akan untuk file uploadnya akan yang sudah benarnya. Lalu ini untuk nomor 5 ya. Untuk nomor 5 ini saya disuruh melakukan analisa Anda mengenai perbandingan performance test dari model yang dibuat dengan metode text representation yang berbeda. Anda harus membuat summary hasil sebagai berikut. Nah, ini untuk summary hasilnya ya. Kita disuruh bikin yang untuk metode 1 itu TF-IDF, metode 2 untuk yang word to fact, lalu 2 vektornya. Sebelumnya karena ini hilang ya, saya coba buka dulu di sini, harusnya ada. Saya sempat buka di UTS. Lalu di ini. Harusnya di dalam PDF-nya ada ya. Entah kenapa di sana hilang tadi. Nah, ini hasilnya untuk yang SVM word to fact itu kecil sekali ya akurasinya. 0,16 doang atau 16% doang. Setelah itu yang ini, waduh ini kepotong juga ya. Oke, pokoknya ini nanti dia hasilnya 0,75 lah untuk yang word to fact. Yang model random forest akurasinya. Setelah itu untuk, ini untuk yang ini ya. Ini bisa dilihat untuk type PDF, SVM, dan random forest itu nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Itu untuk penjelasan hasil evaluasi kan kita bisa lihat ya di sini. Nah, secara langsung aja kita udah bisa lihat bahwa model yang paling bagus itu adalah TF-IDF untuk metodenya menggunakan algoritma machine learning random forest dan parameternya n estimator sama dengan 100 dan max depth-nya non ya. Karena dia punya nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang paling tinggi. Dan sedangkan untuk yang perbandingan berdasarkan misalkan text representation tuh bisa dilihat TF-IDF lebih bagus dibanding word to fact ya, karena di word to fact itu untuk model SVM-nya rada jelek begini. Dan kalau misalkan untuk dibandingkan secara model algoritma, ini lebih bagus random forest ya, karena random forest itu di kedua representasi teks tetap bagus gitu ya. Sedangkan untuk yang SVM ini dia di word to fact jelek. Penyelesaian hasil evaluasi lagi itu kita bisa lihat secara TF-IDF secara konsisten memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan word to fact dalam konteks klasifikasi berita, baik untuk model SVM maupun random forest. Pada representasi TF-IDF, baik SVM maupun random forest menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun random forest memperoleh hasil yang sedikit lebih baik dalam hal akurasi, presisi, recall, dan F1 score dibandingkan dengan SVM. Hal ini menunjukkan bahwa ensemble model seperti random forest mampu mengatasi kelemahan SVM dalam beberapa kasus. Di sisi lain, representasi word to fact menunjukkan kinerja yang jauh lebih rendah daripada TF-IDF untuk kedua algoritma machine learning.
baik SVM maupun random forest yang menggunakan representasi word to vec menghasilkan akurasi yang rendah, bahkan tidak mencapai 20% ya. Ini cuma 0,16 doang. Hal ini menunjukkan bahwa word to vec mungkin tidak dapat menangkap informasi yang cukup relevan atau mungkin memerlukan penyetelan parameter yang lebih cermat atau volume data yang lebih besar untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam hal parameter model, terlihat bahwa pemilihan parameter yang tepat memiliki dampak besar terhadap kinerja model. Parameter yang optimal untuk model SVM dengan TF-IDF adalah C sama dengan 1 dengan kernel linear, sedangkan untuk random forest parameter NST mater sama dengan 100 tanpa pembatasan kedalaman pohon, yaitu max depth-nya 0, memberikan hasil yang baik. Namun pada word to vec, meskipun menggunakan parameter yang dianggap optimal, kinerja model tetap rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa TF-IDF lebih cocok untuk tugas klasifikasi berita daripada word to vec dalam konteks ini. Dengan model random forest lebih disukai daripada SVM, berdasarkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Namun perlu dicatat bahwa hasil ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data dan kompleksitas tugas klasifikasi yang dihadapi. Sekian penjelasan UTS text mining saya. Terima kasih.